Perang Bone melawan Toraja, perang tanah tinggi dan rendah, sejarah berdarah Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di channel Bumi Lasura, tempat di mana kita membahas sejarah, budaya, dan kisah-kisah Nusantara yang penuh dengan makna. Pada video kali ini kita akan membahas sebuah konflik yang jarang dibicarakan, namun menyimpan cerita panjang antara dua etnis besar di Sulawesi Selatan, yaitu Kerajaan Bone dan orang-orang dari daratan tinggi Toraja. Ini bukan hanya perang antara dua wilayah, tapi juga pertarungan nilai, budaya, dan kekuasaan. Mari kita mulai. Sebelum kita masuk ke dalam perang yang terjadi antara Bone dan Toraja, kita harus memahami posisi masing-masing pihak. Kerajaan Bone yang berpusat di dataran rendah Sulawesi Selatan adalah salah satu kerajaan Bugis paling berpengaruh. Kerajaan ini terkenal dengan sistem pemerintahan yang terstruktur, militer yang terlatih, dan diplomasi yang cerdas. Di sisi lain, masyarakat Toraja tinggal di dataran tinggi, dikenal dengan budaya megalitik, rumah adat tongkonan, dan ritual pemakaman yang rumit. Mereka tidak membentuk kerajaan besar seperti Bone, tetapi memiliki struktur sosial berbasis klan dan pemimpin adat. Masyarakat Toraja menyebut diri mereka sebagai Tutana, orang dari tanah yang punya identitas yang kuat. Namun dari kacamata kerajaan-kerajaan di dataran rendah seperti Bone, wilayah Toraja dianggap sebagai bagian dari tanah yang bisa dikuasai. Konflik pun mulai muncul, baik karena perluasan kekuasaan, kebutuhan akan sumber daya, maupun perbedaan pandangan dunia antara masyarakat kerajaan dan masyarakat adat. Penyebab konflik antara Bone dan Toraja terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama, ekspansi wilayah. Pada abad ke-17, Bone semakin memperluas wilayahnya, bersaing dengan Goa dan Luwu. Toraja yang berada di wilayah strategis di pegunungan menjadi target ekspansi. Yang kedua, perbedaan budaya dan agama. Setelah Bone memeluk Islam pada tahun 1605, mereka mulai memandang masyarakat non-muslim seperti Toraja sebagai bentuk kaum luar. Terjadi tekanan untuk menerima Islam sebagai bagian dari integritas ke dalam sistem Bone. Yang ketiga, sumber daya dan jalur dagang. Toraja memiliki komoditas penting seperti kopi, emas, dan hasil hutan. Bone membutuhkan akses dagang ke pedalaman untuk memperkuat posisi ekonominya. Konflik ini bersifat berulang, terkadang dalam bentuk serangan militer, terkadang dalam bentuk tekanan diplomatik, dan terkadang dalam bentuk penyebaran agama yang dipaksakan. Salah satu periode paling tegang dalam hubungan Bone dan Toraja terjadi pada masa pemerintahan Arung Pelaka, Raja Bone yang terkenal. Arung Pelaka memimpin upaya penaklukan terhadap wilayah Toraja dengan alasan menyatukan Sulawesi Selatan dan menyebarkan Islam. Pasukan Bone yang lebih terlatih dan memiliki persenjataan lebih baik melakukan ekspedisi militer ke wilayah pegunungan. Namun masyarakat Toraja tidak tinggal diam. Mereka mengenal betul medan pegunungan, menggunakan strategi gerilya, jebakan, dan sistem pertahanan dari atas tebing. Pertempuran besar pun pecah di wilayah Sakdang, Enrekang, dan beberapa titik di tanah Toraja. Bone bisa menaklukkan sebagian wilayah, namun tidak pernah bisa menguasai seluruh Toraja sepenuhnya. Pertempuran ini juga bukan hanya fisik, ada banyak negosiasi, penarikan upeti, pengiriman duta, bahkan perjanjian sementara yang dilanggar. Dampak perang ini menghasilkan beberapa dampak penting. Toraja terdesak ke wilayah pegunungan yang lebih tinggi, namun tetap mempertahankan adat dan budaya mereka. Konversi agama terjadi secara bertahap. Beberapa wilayah Toraja akhirnya memeluk Islam, namun banyak juga yang tetap mempertahankan kepercayaan leluhur yang kini dikenal sebagai Aluk Todolo. Struktur sosial Toraja makin kokoh karena mereka sadar hanya dengan persatuan mereka bisa bertahan melawan kekuatan dari luar. Sementara itu, Bone memperkuat citra sebagai kekuatan dominan. Meskipun ekspansi mereka ke wilayah Toraja terbukti tidak sepenuhnya berhasil, perang Bone dan Toraja bukan hanya perang fisik, ini adalah simbol dari benturan dua cara hidup. Bone mewakili negara sistem kekuasaan, sentralisasi, dan agama formal. Toraja mewakili masyarakat adat, spiritualitas lokal, dan kedaulatan budaya. Dalam narasi sejarah yang ditulis oleh kerajaan atau kolonial, seringkali Bone digambarkan sebagai kekuatan sivilisasi dan Toraja sebagai masyarakat liar. Namun kini para sejarawan mulai melihat pentingnya meluruskan narasi itu, bahwa perjuangan Toraja mempertahankan tanah mereka adalah bentuk perlawanan terhadap kolonialisasi internal. Dan penting untuk diingat, baik Bone maupun Toraja adalah bagian dari Sulawesi Selatan yang kaya sejarah. Keduanya memberi warna berbeda bagi kebudayaan kita. Lalu, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah perang ini? Bahwa sejarah bukan sekedar catatan masa lalu, ia adalah cermin dan identitas, perjuangan, dan masa depan kita. Konflik antar budaya bisa melahirkan luka, tapi juga bisa menjadi titik temu bila kita mampu melihatnya dengan jernih. Sekarang saya ingin tanya ke kalian semua,
Apakah kalian berasal dari Bone atau Toraja? Bagaimana kalian melihat sejarah ini dari sudut pandang masing-masing? Haruskah kisah ini diajarkan di sekolah sebagai bagian dari sejarah lokal? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika kalian ingin lebih banyak konten sejarah seperti ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sejarah dan salam budaya.